Di awal film kita diperlihatkan seorang pria tua yang bernama Ken terlihat Ken melihat teman terbaiknya sedang duduk seorang diri sehingga dirinya pun berusaha untuk membangunkannya, dan ternyata itu merupakan pria yang bernama Jandara. Jan merupakan teman terbaik Ken yang dulu masa mudanya selalu bersama-sama, sehingga mereka berdua pun saling ketawa karena masa lalunya penuh dengan rasa senang dan duka. Lalu Jan pun menceritakan masa lalunya saat dirinya dan Ken meninggalkan wilayah Bangkok untuk berpindah ke rumah neneknya yang berada di desa Fijit, dan itu terjadi pada tahun 10 Desember 1932. Setelah sampai, Jan pun diberitahukan oleh seorang wanita bahwasanya neneknya telah menunggu di rumahnya supaya Jan menghampirinya. Lalu Jan dan Ken pun berusaha untuk memberi hormat kepada neneknya. Oke, kita sebut aja neneknya yang bernama Mijin. Terlihat Mijin merasa senang karena anak cucunya ataupun Jan telah kembali menemui dirinya. Walaupun Jan mendengarkan bahwasanya neneknya meminta maaf kepada dirinya karena membuat Jan menjadi sengsara saat dirinya tinggal bersama ayah tirinya, karena dirinya salah untuk memilih seorang pria yang menjadi kekasih anaknya ataupun ibu dari Jan. Bahwasanya dulunya dirinya tertipu dengan sandiwara ayah tiri Jan yang bernama Wisman. Wisman merupakan orang yang telah menikahi ibu Jan yang bernama Nona Dara. Namun suatu hari Dara memberitahukan Wisman bahwasanya dirinya telah hamil sebelum dirinya menikahinya, sehingga Mijin yang menjadi ibu Dara pun dirinya harus meminta maaf kepada Wisnan karena dirinya rela memberikan segalanya kepada Wisnan. Karena hal tersebut atas permintaan maaf karena anak yang telah dikandung oleh Dara bukanlah darah dagingnya, sehingga Mijin pun meminta supaya Wisnan tetap menjadi suaminya. Lalu Wisman pun berkata bahwasanya dirinya menginginkan harta yang telah dimiliki oleh Dara dan Mijin menjadi miliknya termasuk rumahnya. Setelah itu Jan pun menanyakan tentang keberadaan ayah kandungnya kepada nenek Mijin. Namun sayangnya Mijin pun tidak memberitahukan hal tersebut kepada Jan karena hal tersebut merupakan masa lalunya yang sudah berlalu, sehingga Mijin pun berkata supaya Jan segera beristirahat. Namun Mijin berkata bahwasanya dirinya dan Jan akan membalaskan dendamnya terhadap Wisnan ataupun ayah tiri dari Jan. Singkat cerita, kita diperlihatkan wanita yang bernama Haichin. Terlihat Haichin mendapatkan surat dari kekasihnya ataupun Jan bahwasanya Jan telah sampai di desa Fijit dan tinggal bersama neneknya yang begitu baik terhadap dirinya, karena dirinya terpaksa meninggalkan Bangkok ataupun rumah dari ayah tirinya karena ayah tirinya begitu jahat terhadap dirinya, sehingga dirinya merasa nyaman tinggal di desa sekarang yang sedang mereka tempati dan membuat dirinya pun merasa nyaman, sehingga Jan memberi pesan lewat surat tersebut supaya Haichin tidak mengkhawatirkan dirinya walaupun mereka berhubungan jarak jauh karena Haichin tinggal di Bangkok sementara Jan tinggal di desa Fijit. Setelah itu Jan pun memberi pesan kepada Ken bahwasanya jika dirinya melakukan aksi nakal di tempat tersebut maka nenek Mijin akan menegurnya, sehingga Ken yang mendengarnya pun merasa ketakutan terhadap neneknya. Setelah itu Ken pun mencoba untuk menghampiri sebuah tempat yang menyediakan open BO terhadap para gadis. Namun sayangnya pria tersebut memberitahukan bahwasanya semua gadis tidak ada yang tersisa, sehingga dirinya hanya menyisakan wanita yang tidak terlalu muda karena wanita tersebut merupakan pelayan yang telah lama di tempat tersebut, sehingga dengan terpaksa Ken pun berkencang dengan wanita yang bernama Patum. Namun tak lama itu Patum pun baru mengetahui bahwasanya Ken pernah tinggal di Bangkok, sehingga dirinya berkata bahwasanya dirinya pernah menjadi pelayan di tempat tersebut, dan hal tersebut membuat Ken merasa Patum mengetahui tentang Nona Dara ataupun ibu Jan yang telah diperkaos. Namun Patum pun memberitahukan bahwasanya Nona Dara tidak diperkaos melainkan wanita lain ataupun pelayan yang telah pergi bersama Nona Dara, karena saat 17 tahun yang lalu saat seorang nyonya wanita berwisata bersama Nona Dara, bahwasanya di saat perjalanan di tengah hutan mereka dihadang oleh Jom bersama dua pria yang merupakan teman dari Jom. Bahwasanya mereka telah menyergap sekumpulan wanita dan menculik Nona Dara, sehingga salah satu gadis yang merupakan teman Nona Dara pun dibawa ke tempat persembunyiannya yang berada di hutan, sehingga wanita tersebut pun diperkaos oleh kedua pria tersebut yang merupakan teman dari Jom ataupun pelayannya. Sementara di sisi lain Jom pun berada di sebuah gubuk bersama Nona Dara karena mereka berdua saling menyukai, walaupun Jom tidak mengetahui bahwasanya teman pasukannya telah melakukan enak-enak. Namun ternyata wanita yang telah diperkaos oleh pasukan Jom merupakan Patum, bahwasanya dirinya telah menjadi korban karena di saat kedua pasukan Jom telah tertidur, Patum pun berusaha untuk melarikan diri. Namun setelah itu dirinya pun tidak mengetahui tentang Jom, bahwasanya di saat dirinya telah melarikan diri dari Bangkok dirinya pun tidak pernah melihat keberadaan Jom, dan dirinya pun berkata bahwasanya Jom tidak pernah memperkaos Nona Dara karena Jom merupakan orang baik yang selalu menjaga Nona Dara. Setelah mendapatkan informasi yang begitu berharga, Ken pun berusaha untuk kembali pulang karena hal tersebut supaya dirinya dapat memberitahukan hal tersebut kepada Jan, karena Jan
menginginkan untuk mencari ayah kandungnya sendiri. Namun beruntungnya Ken pun mengingat bahwasanya Nona Patu memberitahukan Ken bahwasanya dirinya telah melaporkan kasus tersebut kepada polisi, sehingga dirinya pun berniat untuk menghampiri Ruang Yos yang merupakan sebagai anggota polisi yang menangani kasus tersebut di masa lampau. Setelah sampai, pria polisi pun berkata bahwasanya dirinya tidak menemukan berkas kasus yang ada di masa 17 tahun ke belakang, sehingga dirinya pun tidak mengetahui tentang kasus perkosaan dan penculikan terhadap Nona Dara. Lalu polisi tersebut pun berkata bahwasanya Kapten Ruang Yos yang dulunya sebagai polisi bahwasanya Ruang Yos telah meninggalkan jabatan polisinya di masa 17 tahun yang lalu. Namun ternyata Ruang Yos merupakan paman dari pria polisi tersebut, sehingga hal tersebut menjadi keberuntungan supaya dia mendapatkan informasi tentang masa lalunya terhadap kedua orang tua dirinya. Tak lama kemudian mereka pun bertemu dengan polisi yang menangani kasus di masa lampau tersebut yang bernama Ruang Yos. Namun sayangnya Ruang Yos menutup rahasia tersebut sehingga dirinya menyuruh supaya Jen dapat kembali pulang. Namun Jen pun berusaha untuk memohon supaya Ruang Yos mengkasihani dirinya karena dirinya ingin mengetahui orang tua kandungnya termasuk ayah kandungnya sendiri. Tak lama itu Ruang Yos pun merasa kasihan terhadap Jen sehingga dirinya pun akan memberitahukan rahasianya terhadap kedua orang tua Jen karena dirinya mengetahui bahwa Jom ataupun ayah Jen merupakan orang yang baik karena di masa lalunya dirinya kenal kepada Jom di saat mereka satu sekolah di Bangkok. Namun Jom berhenti sekolah sehingga dirinya pun tinggal di Fiji, sehingga Ruang Yos pun selalu mengunjungi Jom karena Jom merupakan teman terbaiknya. Walaupun seiring waktu Jom pun mengalami perubahan karena Jom menjadi orang yang playboy terhadap banyak wanita. Namun beruntungnya Jom pun tidak pernah menyakiti siapapun. Namun di suatu hari Ruang Yos pun diundang untuk menyambut kedatangan Nona Dara yang berasal dari Bangkok, sehingga hal tersebut membuat Ruang Yos pun mempunyai rasa suka terhadap Nona Dara karena Nona Dara begitu cantik. Namun suatu hari dirinya pun mendapatkan informasi dari Nona Patung bahwasanya Nona Dara yang menjadi kekasihnya telah diculik oleh Jom bersama pasukannya, sehingga hal tersebut membuat dirinya pun merasa kaget. Lalu di saat Ruang Yos pun berusaha untuk mengikuti jejaknya, dirinya pun menemukan dua pria yang merupakan teman dari Jom, sehingga dirinya pun berusaha untuk menangkap pelakunya dan berusaha untuk menyelamatkan Nona Dara walaupun dirinya tidak menemukan keberadaan Jom. Lalu kedua pria pelaku pun berkata kepada polisinya bahwasanya dirinya telah melakukan mantap-mantap terhadap Nona Fatum yang sebagai teman dari Nona Dara. Di saat Nona Dara dan Jom sedang bertepi di tepi sungai, bahwasanya Nona Dara harus mengandung anak dari Jom karena hal tersebut supaya Nona Dara dapat membayarkan dosa keluarganya sendiri terhadap keluarga Jom, sehingga mereka berdua pun saling bermantap-mantap. Lalu setelah Patung dapat berhasil melarikan diri dari kedua pria tersebut, hal tersebut menjadi malapetaka terhadap Jom. Karena hal tersebut terlihat salah satu teman Jom berniat untuk menembak Jom di saat Jom tidak melihatnya, sehingga Jom pun tewas di tempat. Namun ternyata hal tersebut supaya kedua pria tersebut dapat bermantap-mantap bersama Nona Dara yang sebagai kekasih Jom, sehingga Jen pun merasa sedih karena Nona Dara yang sebagai ibunya telah diperkaos oleh kedua pria tersebut yang merupakan teman dari ayahnya sendiri. Setelah itu Ruang Yos dan temannya pun dapat menangkap pelakunya bahwasanya pelakunya telah membuang mayat Jom ke sungai. Namun karena nenek Miji yang sebagai ibu dari Nona Dara pun dirinya pun tidak segan-segan membunuh kedua pelaku tersebut dengan cara menembaknya karena hal tersebut membuat anaknya menjadi korban. Lalu dari sini Jen pun baru mengetahui bahwasanya dirinya merupakan anak dari pria yang telah memperkaos ibunya sendiri, sehingga dirinya pun di masa kecil selalu mendapatkan hinaan dari ayah tirinya ataupun wismenan karena dirinya merupakan anak haram, dan hal tersebut membuat dirinya pun menekat untuk bunuh diri dengan cara mengambilkan sebuah pistol. Namun beruntungnya mereka pun dapat merebutkan pistol tersebut. Namun sayangnya Jen pun tetap merasa dirinya sedih karena dirinya dulu selalu mendapatkan sisaan dari ayah tirinya. Namun Ken pun berusaha untuk menenangkan Jen supaya Jen dapat kembali tenang. Walaupun Jen merasa sedih karena dirinya telah mengetahui terhadap kedua orang tuanya. Singkat cerita, Nenek Bijin pun memberikan pesan bahwasanya Jen merupakan keturunan terakhir dari ibunya ataupun Nona Dara yang telah meninggal, sehingga hanya Jen yang tersisa dari keluarga Nenek Mijin. Sedikit informasi bahwasanya keluarga Jen yang asli hanya menyisakan Nenek Mijin bersama Jen Dara, sehingga mereka berdua pun yang masih tersisa, dan hal tersebut menjadi tanggung jawab terhadap Jen supaya Jen mempertahankan garis keturunan anaknya di masa depan. Setelah itu terlihat Haichin yang sebagai kekasih Jen dirinya berusaha untuk menuliskan sebuah pesan di dalam kertas tersebut bahwasanya dirinya dapat mengetahui bahwasanya Jen dipenuhi dengan sukacita setelah dirinya mengetahui atas pencarian ayah kandungnya sendiri yang telah berakhir. Lalu Haichin pun berharap supaya Jen menikmati pekerjaannya di sebuah pabrik yang berada di desa Pijit supaya kehidupannya dapat terlihat baru dan membuat Jen dapat belajar meditasi untuk selalu berdoa setiap Sabtu dan Minggu. Lalu Haichin memberikan pesan kepada surat tersebut bahwasanya dirinya baik-baik saja walaupun dirinya mengharapkan supaya Jen menemui dirinya yang ada di Bangkok karena dirinya
dirinya sangat mencintainya. Tak lama kemudian terlihat Ken melihat seorang gadis cantik sehingga dirinya pun berusaha untuk menghampirinya. Oke, kita sebut aja wanita ini yang bernama Malai. Tak lama itu Ken pun berpura-pura jatuh sehingga dirinya pun dapat merangkul Malai. Sehingga dari situlah Ken dan Malai pun saling menyukainya sehingga mereka berdua pun saling menikah. Tak lama kemudian Ken dan Malai pun mendapatkan seorang bayi sehingga Jen pun berusaha untuk memberikan sebuah gelang kepada bayi milik Ken yang sebagai teman terbaiknya. Oke, kita sebut aja bayinya yang bernama Dao. Lalu Malai pun menyuruh supaya Jen dapat memberikan dia nama sehingga Jen pun memberikan nama dengan sebutan Dao yang mengartikan bahwa itu sebuah bintang yang selalu memancarkan cahaya terhadap orang lain. Berapa lama kemudian kita diperlihatkan bibi Jen yang bernama Wad. Wad merupakan pembantu di rumah ya tirinya. Lalu nenek Mijin pun mengetahui bahwasanya ada sesuatu yang telah menimpa keluarga Wisnan yang berada di Bangkok. Sehingga Wad yang sebagai pembantu di rumah tersebut menghampiri dirinya. Wad pun menjawab bahwasanya hal tersebut memang benar sehingga Mijin pun menyuruh supaya Wad menceritakan yang telah terjadi terhadap ayah tiri Jen. Lalu Wad pun berkata bahwasanya Ken telah hamil karena di saat Jen dan Ken telah pergi dari rumah mewahnya, Ken pun melanjutkan hidup bebasnya karena nafsu Ken begitu besar sehingga dirinya selalu memerintahkan laki-lakinya untuk melayani dirinya karena Ken selalu melakukan adik mantap-mantapnya di rumah tersembunyi karena rumah tersebut khusus untuk bermantap-mantap karena Ken tidak cukup untuk satu pria. Kemudian terlihat Wisnan dan istrinya pun akan bergegas pergi untuk mengatur bisnisnya yang ada di Singapura sehingga mereka pun meninggalkan Keo karena Keo tidak ingin ikut dengannya. Sedikit informasi bahwasanya Keo merupakan anak dari istri Wisnan. Tak lama kemudian kita diperlihatkan pria perwira yang bernama Kajon. Terlihat Kajon berusaha untuk menghampiri kamarnya karena dirinya berniat untuk membersihkan badannya. Namun di sisi lain terlihat Keo yang mengetahuinya pun dirinya berusaha untuk memakai parfumnya supaya dirinya dapat menggoda Kajon dan dirinya pun berusaha untuk menyiapkan minumannya karena hal tersebut supaya Kajon dan Keo dapat meminumnya. Tak lama kemudian Keo menyuruh supaya Kajon dapat meminum minuman tersebut dengannya karena Keo merasa dirinya kesepian karena kedua orang tuanya telah pergi sehingga Kajon pun berniat untuk memakai bajunya. Namun sayangnya Keo pun melarangnya karena hal tersebut supaya Keo dapat menguapkan rasa cintanya bahwasanya dirinya menyukai Kajon sehingga mereka berdua pun saling menyukai dan hal tersebut membuat mereka berdua pun dapat bermantap-mantap di saat kedua orang tuanya telah pergi sehingga mereka berdua pun selalu menghabiskan waktunya di saat mereka berdua ada kesempatan untuk bermantap-mantap karena mereka berdua selalu mengabaikan perkataan Wad walaupun Wad telah memperingati mereka berdua. Beberapa lama kemudian Wisnan pun kembali datang menghampiri rumah miliknya bersama kekasihnya yang bernama Bonleng. Tak lama itu mereka berdua pun berusaha untuk meminta maaf kepada Wisnan karena mereka berdua telah melakukan tidur bersama walaupun mereka belum menikah karena Kajon mengakui bahwasanya mereka berdua saling menyukai dan dirinya pun memberitahukan bahwasanya Keo telah hamil memasuki 3 bulan dalam kandungannya karena Kajon telah berhasil membuahi kekasihnya sehingga Wisnan yang mendengarnya pun merasa senang dan menyuruh supaya Wad menyiapkan pernikahan terbesar untuk anaknya. Namun sayangnya Bonleng merasa sedih dan merasa tidak setuju atas pernikahan mereka berdua karena hal tersebut disebabkan karena Kajon merupakan anak Wisnan sehingga Bonleng pun mengatakan bahwasanya mereka berdua merupakan kakak beradik karena Bonleng telah hamil sebelum menikah dengan Wisnan sehingga mereka berdua pun merasa kaget bahwasanya mereka berdua telah bermantap-mantap bersama saudaranya sendiri sehingga tanpa disengaja Kajon pun telah menghamili adik kandungnya sendiri. Tak lama itu Kajon pun merasa kesal kepada kedua orang tuanya karena Bonleng yang sebagai ibunya tidak memberitahu dirinya bahwasanya Keo merupakan adiknya dan hal tersebut membuat hati mereka pun merasa hancur karena hal tersebut membuat keluarga mereka pun menjadi hancur sehingga Kajon pun berniat untuk meninggalkan rumah tersebut karena dirinya merasa kesal terhadap kedua orang tuanya. Namun di sisi lain terlihat Wisnan pun pingsan karena dirinya tidak menyangka bahwasanya anak yang telah dikandung oleh Keo merupakan ayah dari anaknya sendiri. Lalu nenek Wijin pun berkata bahwasanya hal tersebut menjadi kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada Wisnan karena mereka mendapatkan karma yang begitu buruk. Lalu nenek Wijin pun berkata bahwasanya Wisnan mencarikan pria supaya pria tersebut menjadi suami dari Keo dan ternyata pria yang dicari tersebut merupakan Jen yang akan menjadi suami dari anak Wisnan ataupun Keo sehingga nenek Wijin memberi pesan supaya Jen yang sebagai cucunya kembali ke Bangkok untuk merebut kekuasaan dirinya yang telah diambil oleh ayah tirinya ataupun Wisnan karena hal tersebut untuk mengembalikan kekuasaannya kepada orang tuanya sehingga Jen yang mendengarnya pun dirinya berjanji kepada neneknya bahwasanya dirinya akan membalaskan dendamnya. Namun setelah itu nenek Mijin pun telah meninggal sehingga Jen pun berusaha untuk memberikan doa terakhir terhadap neneknya. Lalu dalam hati Jen pun berniat untuk membalaskan dendamnya terhadap Wisnan karena Wisnan yang sebagai ayah tirinya selalu mengatakan bahwasanya Jen hanya merupakan sampah sehingga dirinya pun mendapatkan kekerasan yang telah dilakukan oleh Wisnan. Hingga cerita pada tahun 1935 Jen dan Ken pun kembali ke rumah milik Wisnan karena Jen akan menikahi anak Wisnan ataupun Keo. Sedikit informasi bahwasanya Kajon yang sebagai kekasihnya telah melarikan diri sehingga dengan terpaksa Wisnan pun menawarkan supaya Jen menjadi penggantinya karena hal tersebut demi kebaikan keluarganya. Lalu Wad pun menyuruh supaya Jen dapat duduk di tempat tersebut karena Jen akan menjadi tuan rumah di rumah tersebut.
Tak lama kemudian Wisnanya telah menderita sakit pun dirinya berusaha untuk menghampiri Jan yang sebagai anak tirinya, karena Jan akan mewakili atas kekuasaan yang telah dimiliki oleh dirinya, karena Wisna telah trauma atas kejadian yang telah menimpa dirinya. Lalu Jan pun berkata bahwasanya semua aset yang berada di Bangkok akan menjadi miliknya, sehingga Bonlainya sebagai istri Wisna pun dirinya berusaha untuk menjawabnya bahwasanya suaminya menerima perkataan yang telah dikatakan oleh Jan. Lalu Jan pun memberitahukan persyaratan yang kedua bahwasanya Ken yang sebagai temannya akan menjadi direktur, karena Jan akan merebut kekuasaan yang telah dimiliki oleh Wisnan. Namun sayangnya Bonlai menolak persyaratan yang ketiga yang telah diucapkan oleh Jan, karena Wisnanya sebagai suaminya mempunyai alasan tertentu, sehingga Bonlai berkata bahwasanya mereka telah menyetujui tuntutan yang telah dikatakan oleh Jan, namun dirinya meminta pengecualian yang berdasarkan bisnis yang telah mereka lakukan di Singapura, karena mereka berdua telah membangun jaringan internasional di negara tersebut, sehingga Wisnan pun merasa kesal karena takutnya Jan yang sebagai anak tirinya akan menghancurkan segalanya yang telah dirancang oleh mereka berdua. Setelah itu Jandara pun berkata bahwasanya rumah mewah yang telah dimiliki oleh Wisnan akan menjadi miliknya, sehingga Jandara pun memberitahukan Wisnan bahwasanya Wisnan hanyalah menumpang di rumah tersebut, sehingga Jan mempunyai hak atas keputusan yang ada di rumah mewah tersebut, karena semua aturan yang ada di rumah mewah tersebut tergantung dirinya sendiri. Lalu Jan pun menyuruh supaya Wisnan dapat memanggil dirinya dengan sebutan Fak, karena Jan telah berhasil merebut kekuasaan milik Wisnan. Namun sayangnya Wisnan tidak berani mengucapkan nama tersebut kepada anak tirinya, sehingga Jan pun berniat untuk kembali ke desa Pijit. Namun tak lama itu Wisnan sebagai ayah tirinya pun telah mengucapkan Fa ataupun Tuan kepada Jen, karena Wisnan sangat membutuhkan Jen supaya Jen menjadi suami dari anaknya, sehingga Wisnan dengan terpaksa dirinya pun harus menuruti perkataan anak tirinya. Setelah itu Jandara pun berniat untuk menghampiri rumah Haichin, karena Haichin merupakan orang yang dicintai oleh dirinya. Namun setelah sampai Jandara pun tidak dapat melihat keberadaan kekasihnya, sehingga dirinya pun berusaha untuk menanyakan keberadaan Haichin kepada ayahnya. Namun sayangnya pria tersebut pun memberikan surat kepada Jen, karena surat tersebut berisi pesan untuk Jen yang telah ditulis oleh Haichin. Namun sayangnya Jen pun kembali melihat sapu tangan milik dirinya yang awalnya telah diberikan kepada Haichin. Tanpa lama-lama Jen pun berusaha untuk membacakan surat tersebut, dan ternyata Haichin pun memberikan pesan terakhir bahwasanya dirinya berniat untuk mengembalikan sapu tangan yang telah diberikan oleh Jen, karena hal tersebut supaya Jen dapat menyimpan sapu tangan tersebut sebagai kenangan. Tak lama itu ayah Haichin pun memberitahukan Jen bahwasanya anaknya ataupun Haichin telah meninggal, karena Haichin meninggal karena mempunyai penyakit tifus, sehingga Jandara yang mendengarnya pun merasa tidak menyangka bahwasanya orang yang telah dicintai oleh dirinya telah meninggal, dan hal tersebut membuat dirinya pun merasa sedih. Lalu Jan pun berusaha untuk menghirup sarung tangan milik dirinya, karena sarung tangan tersebut saksi atas kedekatan Jan bersama Haichin saat mereka satu sekolahan, sehingga Jan pun merasa terpukul karena harus kehilangan kekasihnya. Tak lama itu Wajang melihatnya pun berusaha untuk menyuruh supaya Jan segera membersihkan badannya dan memakan makanan yang telah disediakan oleh dirinya. Lalu Jan pun berusaha untuk menghampiri kamar utamanya dari rumah mewah tersebut, yang dulunya kamar tersebut menjadi saksi atas kelahiran Nadara yang melahirkan Jan di kamar tersebut, sehingga Jan pun mengingat kejadian tersebut walaupun ayah tirinya selalu mengatakan bahwasanya Jan merupakan anak sampah. Namun tak lama itu ada ketukan pintu, sehingga Jan membiarkan para pembantunya untuk masuk, karena para pembantunya berusaha untuk menyediakan makanan tersebut terhadap Jan. Namun sayangnya Jan tidak merasa lapar, melainkan dirinya ingin mandi, sehingga para wanita tersebut pun berusaha untuk membersihkan badan Jan, karena Jan merupakan orang yang berkuasa di rumah mewah tersebut. Singkat cerita, terlihat mereka berdua pun telah melaksanakan pernikahannya, walaupun pernikahan tersebut hanyalah sandiwara atas permintaan Wisnan supaya Jan menjadi ayah dari Kev yang telah mengandung, walaupun anak tersebut bukanlah darah dagingnya. Setelah itu Kev pun berkata bahwasanya dirinya sangat membenci Jan, sehingga Kev pun tidak membiarkan Jan untuk menyentuh dirinya. Sedikit informasi bahwasanya Kev terpaksa menikah dengan Jan karena hal tersebut demi kebaikan keluarganya, sehingga Kev pun terus memanggil Jan bahwasanya Jan merupakan sampah, sehingga Jan pun terpaksa memukul Kev supaya Kev menghormati dirinya. Namun sayangnya Kev pun tetap memanggil bahwasanya Jan hanyalah sampah, sehingga Kev pun meninggalkan ruangan tersebut. Di sisi lain terlihat Wisnan pun berusaha untuk meminta maaf kepada Bonlai karena kekuasaan dirinya telah dikuasai oleh Jan, sehingga dirinya memberi pesan supaya Bonlai sebagai istrinya tidak meninggalkan dirinya di saat dirinya sedang trauma atas kejadian tersebut, sehingga Bonlai pun memegang janji tersebut. Singkat cerita, terlihat Jan pun berusaha untuk menyuruh Bonlai supaya Bonlai menggosokkan es tersebut ke badan dirinya karena merasa dirinya kepanasan, sehingga Bonlai yang mendengarnya pun merasa bahwasanya perkataan Jan tidaklah sopan kepada dirinya dan menyuruh supaya Jan meninggalkan ruangan tersebut karena Jan tidak ada hak untuk membantah perkataan dirinya. Namun Jan pun berkata bahwasanya dirinya tidak memberitahu Bonlai, melainkan dirinya hanya meminta bantuan karena di masa lalunya Jan pun pernah disuruh oleh Bonlai untuk mengusapkan dengan sebuah es ke badan dirinya, sehingga Jan berkata supaya Bonlai membalaskan budi tersebut supaya ibu tirinya mengusapkan es ke badan milik Jan.
Namun sayangnya Bonleng tidak menuruti perkataan dirinya karena Bonleng menganggap bahwasanya dirinya bukanlah pembantu, sehingga dengan terpaksa Jen pun menceritakan masa lalunya bahwasanya Bonleng telah mengajarkan dirinya untuk bermantap-mantap. Namun sayangnya Bonleng telah melupakan kejadian tersebut sehingga Jen mengetahui bahwasanya Bonleng hanyalah berpura-pura untuk tidak tahu. Tanpa lama-lama Jen pun berusaha untuk memaksa supaya Bonleng dapat bermantap-mantap dengannya karena hal tersebut sebagai bukti bahwasanya Jen mencintai Bonleng yang telah menjadi istri dari ayah tirinya. Setelah mereka bercinta, Jen pun menceritakan masa lalunya bahwasanya Wisnan yang sebagai ayah tirinya selalu memukul dirinya hingga dirinya pun mendapatkan luka karena ibu dirinya telah meninggal di saat dirinya telah melahirkan anaknya ataupun Jen. Walaupun Jen menganggap jika dirinya tidak lahir pasti ibu dirinya masih dapat hidup. Lalu Bonleng pun memberi pesan kepada Jan supaya Jan berjanji tidak menyakiti Wisnan walaupun dulunya telah jahat terhadap dirinya, sehingga Jan pun memegang janji tersebut karena dirinya mencintai Bonleng. Singkat cerita, setelah 7 bulan Jan menikah dengan Keoke pun akan melahirkan seorang anak yang telah dikandung oleh dirinya, walaupun anak tersebut bukanlah anak dari Jen, sehingga Jen pun mengatakan bahwasanya dirinya tidak akan mempedulikan bayinya karena bayi tersebut bukanlah darah daging milik dirinya. Lalu terlihat Wisnan pun merasa senang karena dirinya akan mempunyai cucu dari anaknya, sehingga wanita tersebut memberitahukan bahwasanya bayi tersebut merupakan laki-laki. Namun sayangnya Jen melarang Wisnan untuk menemui bayi tersebut walaupun Wisnan telah memohon kepada Jen supaya dirinya dapat melihatnya. Namun Jen pun tetap melarangnya sehingga Jen pun menyuruh supaya Wisnan dapat kembali ke kamar milik dirinya, walaupun Ken merasa kasihan terhadap Wisnan. Beberapa lama kemudian Ken pun merasa tidak menyangka bahwasanya Jen selalu menemani bayi tersebut yang telah dilahirkan oleh Keo, sehingga Jen pun menganggap bahwasanya bayi tersebut sebagai anak dirinya sendiri walaupun bayi tersebut tanpa ASI, sehingga bayi tersebut pun selalu meminum susu serbuk tersebut, sehingga Jen pun memberikan nama bayi tersebut dengan nama panggilan Fridara karena nama tersebut begitu indah terhadap bayi tersebut. Beberapa tahun kemudian terlihat Fridara pun telah beranjak tubuh sekitar 10 tahun, namun sayangnya dirinya menderita cacat dan hal tersebut membuat dirinya pun tidak dapat berbicara, sehingga mereka pun merasa sedih karena hal tersebut disebabkan karena Keo telah berenak-enak bersama kakaknya sendiri. Tak lama itu Jen pun berusaha untuk menghampiri ruangan Free, namun Bonleng pun berusaha untuk meminta maaf karena hal tersebut kesalahan dirinya karena dirinya tidak memberitahu anaknya, sehingga Free pun harus menjadi korban. Namun karena Jen merasa sedih sehingga dirinya pun menyuruh supaya mereka berdua meninggalkan ruangan tersebut karena Jen menginginkan supaya dirinya berduaan bersama Free karena dirinya telah menganggap bahwasanya Free merupakan anaknya sendiri. Lalu Jen pun berkata bahwasanya dirinya tidak akan meninggalkan Pri selama dirinya masih hidup, walaupun hal tersebut membuat dirinya pun merasa sedih. Hingga cerita pada tahun 1941 bahwasanya tentara Jepang telah mendarat di wilayah Songkhla, namun negara Thailand tidak mampu untuk melawan pasukan Jepang sehingga pemerintahan negara Thailand mengizinkan supaya militer Jepang dapat melintasi wilayahnya karena pemerintahan Thailand menginginkan untuk mempertahankan perdamaiannya terhadap negara Jepang. Namun karena penasaran, Jen pun berusaha untuk keluar dari ruangan tersebut karena hal tersebut untuk memastikan apakah militer Jepang melintasi wilayahnya. Dan ternyata itu memang benar, sehingga Jen pun berniat untuk kembali ke rumah mewahnya karena hal tersebut supaya dirinya dapat berkencan bersama Bonleng ataupun ibu tirinya. Lalu Jen pun berkata bahwasanya dirinya menginginkan supaya Wisnan dapat mati karena hal tersebut supaya Jen dan Bonleng dapat menikah. Namun sayangnya Bonleng pun tidak dapat menuruti perkataan Jen karena Wisnan yang sebagai suaminya tidak ada daya untuk melawan Jen. Lalu Jen pun berusaha untuk memberitahukan Bonleng bahwasanya dirinya mencintai Bonleng, sehingga Jen pun menyuruh supaya Bonleng dapat mengandung bayi dari hasil mantap-mantap mereka berdua karena Jen menginginkan dirinya mempunyai anak untuk pewaris di masa dirinya akan tua. Namun sayangnya Bonleng berkata bahwasanya dirinya telah melakukan KB sehingga dirinya pun tidak dapat hamil kembali. Di sisi lain terlihat Wisnan pun merasa khawatir terhadap bisnis yang telah dirinya lakukan karena dirinya mengira bahwasanya wilayah dirinya akan menghadapi peperangan, sehingga dirinya pun berusaha untuk menghampiri ruangan Jen supaya dirinya dapat memberitahukan hal tersebut kepada Jen. Namun setelah sampai Wisnan pun merasa kaget bahwasanya istri dirinya telah selingkuh dengan Jen, sehingga hal tersebut membuat dirinya pun menjadi pingsan karena dirinya merasa trauma terhadap kejadian tersebut. Termasuk kayaknya menjadi teman terbaik Jen pun dirinya tidak menyangka bahwasanya Jen telah enak-enak bersama istri Wisnan. Setelah itu Wat pun berkata supaya Ken dapat menjaga Wisnan yang telah sakit karena Wat berniat untuk meninggalkan rumah tersebut untuk kembali ke desa Pijit karena dirinya tidak tahan terhadap sikap yang telah dilakukan oleh Jen bersama Bonleng karena Wat selalu melihat bahwasanya mereka berdua selalu bermantap-mantap, sehingga Wat pun berniat untuk pergi bersama istri Ken untuk kembali ke desa tersebut. Tak lama kemudian Jen pun berusaha untuk menghampiri Bonleng supaya dirinya dapat bermantap-mantap.
Namun sayang Bonleng pun menolaknya karena dirinya merasa kesal terhadap Jen. Lalu Jen pun baru menyadari bosnya Bonleng berpura-pura mencintai dirinya karena hal tersebut supaya Bonleng dapat melindungi Wisnanya sebagai suaminya, sehingga Bonleng pun mengatakan bahwasanya hal tersebut memang benar, bahwasanya Bonleng tidak pernah mencintai dirinya melainkan Jen hanya dimanfaatkan, sehingga hal tersebut membuat Jen pun merasa sedih karena orang yang dicintainya tidak pernah mencintai dirinya sendiri seolah Jen hanya dimanfaatkan. Namun tak lama itu Jen pun melihat foto nenek Wijin sehingga dirinya pun berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Wisna dengan cara memakai topeng yang ada di ruangan tersebut. Tak berselang lama Jan pun berusaha untuk menghampiri kamar Keo karena hal tersebut supaya dirinya dapat berantap-antap dengannya, karena hal tersebut supaya Jan dapat keturunan dari Keo. Setelah itu Jan pun berniat untuk menghampiri kamar Wisnan karena dirinya berniat untuk membalaskan dendamnya dengan cara memukulnya. Singkat cerita, terlihat Ken pun berusaha untuk menghampiri Jen karena dia menganggap bahwasanya sikap Jen telah berubah, dan hal tersebut bisa dibuktikan bahwasanya Jen selalu bermabokan. Lalu Ken pun berusaha untuk menanyakan apakah Jen telah melukai Wisnan, dan ternyata itu memang benar bahwasanya Jen menginginkan dirinya untuk membalaskan dendamnya di saat dirinya masih kecil. Namun Ken merasa tidak setuju atas perilaku yang telah dilakukan oleh Jen, sehingga Ken berkata supaya Jen kembali sadar layaknya seperti orang baik. Namun sayangnya Jan pun tidak menerima perkataan dari Ken seolah Ken hanyalah pembantu di rumah tersebut dan tidak ada hak untuk memperingati perbuatan yang telah dilakukan oleh dirinya, sehingga Ken yang mendengarnya pun merasa tidak menyangka bosnya Jan telah berubah menjadi orang yang begitu jahat, sehingga Ken memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan kembali ke desa Pijit. Tak lama itu Jan pun merasa kesepian karena dirinya hanyalah seorang diri yang tidak mempunyai teman, walaupun dirinya mengingat masa lalunya saat dirinya bersama Ken, bahwasanya Ken selalu ada kepada dirinya di saat dirinya mendapatkan siksaan dari ayah tirinya. Singkat cerita, terlihat Jan pun telah sampai di desa Pijit karena dirinya berniat untuk menemui keberadaan Ken sambil dirinya membawakan sebuah makanan. Setelah sampai, Jan pun berusaha untuk memberikan makanan yang telah dibawa oleh dirinya karena makanan tersebut kesukaan Ken, sehingga Jan pun menaruh makanan tersebut supaya Ken dapat memakannya karena hal tersebut atas permintaan maaf terhadap sikap dirinya terhadap Ken, karena merasa dirinya telah menjadi orang jahat, dan Jan pun membiarkan supaya Ken dapat kembali menghampiri rumah mewah milik dirinya. Namun tiba-tiba terlihat tentara Jepang menyerang wilayah Thailand sehingga mereka pun berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun di sisi lain terlihat mereka berdua pun terpisahkan sehingga mereka pun berusaha untuk berlindung dari serangan para militer tersebut. Setelah itu Ken pun berusaha untuk mencari keberadaan Jen walaupun para warga tersebut telah menjadi korban. Tak lama itu Ken pun berusaha untuk membangunkan Jen, namun beruntungnya dirinya masih hidup karena seorang pria tersebut telah menghadangnya sehingga Jen pun dapat terselamatkan. Namun ternyata pria tersebut merupakan Kajo ataupun kekasih dari Keo. Lalu Kajo pun berkata bahwasanya dirinya telah mengikuti sebagai militer untuk membela negaranya, sehingga dirinya memberi pesan terakhir supaya Jen dapat memberikan cincin tersebut kepada ibunya ataupun Bonleng, sehingga Kajon menyuruh supaya Jen dapat menjaga ibunya bersama ayahnya karena mereka merupakan keluarga dari Kajon. Namun sayangnya Kajon tidak dapat bertahan hidup sehingga Jen pun merasa sedih karena Kajon rela berkorban demi Jen. Lalu Ken pun berkata supaya Jen dapat kembali pulang untuk melihat keadaan keluarganya Kajon karena Ken berniat untuk membawakan jasad Kajon ke tempat beristirahatnya yang terakhir, sehingga Jen pun berusaha untuk kembali pulang walaupun dirinya melihat para warga desanya telah menjadi korban atas peperangan tersebut, sehingga dirinya pun merasa sedih. Setelah sampai rumah Jen pun berusaha untuk melihat keadaan ruangan tersebut, namun tiba-tiba Jen pun melihat bahwasanya Keo telah melakukan mantap-mantapnya bersama ibunya sendiri ataupun sesama wanita, sehingga Jan pun merasa kaget dan berniat untuk menutup pintunya kembali. Setelah itu Bonleng pun berkata jujur bahwasanya dirinya terpaksa harus menjadi kekasih Keo karena jika dirinya tidak menuruti perkataan Keo maka Keo akan berniat untuk bunuh diri. Lalu Jan pun memberitahu Bonleng bahwasanya dirinya telah bertemu dengan Kajon, sehingga dirinya pun berusaha untuk memberikan cincin milik Kajon kepada Bonleng. Namun dengan terpaksa Jan pun berkata bahwasanya Kajon dalam keadaan baik-baik saja karena hal tersebut supaya Bonleng tidak mengkhawatirkan anaknya sendiri. Namun tiba-tiba terlihat pria tersebut berkata bahwasanya Wisnan telah meninggal sehingga Bonleng pun merasa kaget. Di sisi lain terlihat Keo pun berniat untuk memotong rambutnya sendiri karena dirinya ingin berpenampilan layaknya seperti pria, karena dirinya merasa depresi karena dirinya akan mengandung anak dari Jen. Di sisi lain terlihat mereka berdua pun berusaha untuk memberikan doa terakhir terhadap Wisnan dan berusaha untuk meminta maaf atas perilaku yang telah mereka lakukan, sehingga Ken yang melihatnya pun merasa sedih. Singkat cerita terlihat Keo merasa marah karena dirinya baru mengetahui bahwasanya Jen telah menghamili dirinya, sehingga Jen pun berkata bahwasanya dalam waktu 7 bulan dirinya akan mempunyai anak yang telah dikandung oleh Keo yang sebagai istrinya, walaupun Keo tidak mencintai Jen.
Di sisi lain, terlihat Wan pun berusaha untuk meditasi supaya dirinya dapat berdoa terhadap kematian Wisnan. Singkat cerita, terlihat Boleng pun berniat untuk meninggalkan rumah mewah tersebut, walaupun Ken merasa dirinya tidak ingin jauh dari ibunya, sehingga dirinya akan bunuh diri jika ibunya meninggalkan dirinya. Namun sayangnya Boleng pun mengabaikan perkataannya, sehingga Ken pun merasa sedih karena dirinya harus ditinggal oleh ibunya sendiri. Lalu Boleng pun berusaha untuk berpamitan karena dirinya akan bergegas pergi, sehingga Jan pun berusaha untuk mengantarkan ke dalam kencana tersebut. Lalu Boleng pun berusaha untuk berterima kasih atas segala hal yang telah dilakukan oleh Jan, walaupun dirinya mengetahui bahwasanya Jan telah berbohong kepada dirinya bahwasanya Kak Jon telah tewas karena dirinya telah mengetahui segalanya. Tak lama kemudian terlihat kamu merasa marah karena dirinya tidak ingin mempunyai anak dari Jan, sehingga dirinya pun berniat untuk bunuh diri. Sehingga Jan yang melihatnya pun merasa kaget bahwasanya Kev yang sedang hamil telah meninggal, sehingga hal tersebut membuat dirinya pun merasa sedih karena dirinya tidak akan mempunyai keturunan karena pria yang sebagai anak pertamanya telah meninggal di usia 10 tahun, sehingga dirinya pun harus menjadi seorang diri. Lalu Jan pun berusaha untuk memberikan foto kenangan dirinya saat dirinya bersama Ken, dan Jan pun berusaha untuk memberikan warisan harta dirinya kepada Ken. Namun sayangnya Ken tidak menerima harta dari Jan dan menyuruh supaya harta tersebut dapat disedekahkan. Namun tak lama itu terlihat cucu Ken pun datang. Oke, kita sebut aja namanya yang bernama Tiwa. Terlihat Tiwa berusaha untuk menyebut Ken supaya Ken dapat bergas pergi untuk kembali ke Amerika, sehingga Ken pun berkata bahwasanya dirinya akan menjenguk Jan dalam waktu 1 tahun yang akan datang. Tanpa lama-lama mereka pun berusaha untuk berpamitan kepada Jan karena Ken yang menjadi teman Jan harus segera pergi, sehingga hal tersebut membuat Jan pun harus menjadi seorang diri yang tidak mempunyai siapapun, dan dirinya membiarkan warisan harta milik dirinya terdiam di tempat tersebut karena harta bukanlah segalanya. Oke, dan film ini pun selesai.